Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu tentu marilah pertama-tama kita menyampaikan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita tentu yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang mulia, hari ini tanggal 25 Desember ya, dan kebetulan jatuh pada hari Senin. Dan oleh karena itu marilah kita merayakan hari Senin. Nah, ya kan. Tanggal 25 Desember tepat hari Senin, mari kita semua merayakan hari Senin. Semoga di hari Senin ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, ya, bertambah taat, bertambah banyak amal solehnya, ya. Itu cara kita merayakan hari Senin, ya. Jadi hari ini adalah hari Senin. Dan jangan lupa teman-teman bahwa hari Senin adalah hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku Sirah Nabawiyah ini dijelaskan bahwa Sayyidul Mursalin, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan di tengah kabilah Bani Hashim di kota Mekah pada pagi hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dan peristiwa pasukan gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi, berdasarkan hasil penelitian seorang ulama besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, dan seorang ahli ilmu falak, Mahmud Basya, ya. Nah, ini adalah data tentang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Beliau lahir pada hari Senin, dan hari ini adalah hari Senin, maka tentu hari Senin punya nilai atau punya makna yang besar bagi kita umat Islam sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, kemarin tanggal 24, sekarang tanggal 25. Kemarin saya sampaikan bahwa marilah kita sebagai umat Islam ini selalu menjaga akidah, ya, kemurnian akidah, ya. Jangan sampai kita karena kehidupan sosial, ya, dinamika sosial, ya, dalam bermuamalah akhirnya kemudian masuk ke wilayah akidah, ya. Kita tetap teguh dalam pendirian kita sebagai seorang muslim yang sudah menyatakan kesaksian bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Jadi kita terus jaga iman kita, ya, kita terus pegang tali Allah supaya kita tidak terjerumus ke dalam persoalan-persoalan hal-hal yang kemudian membuat akidah kita tergerus, ya, Kemudian kita membuat tanpa sengaja membuat kesaksian palsu, ya, tentang kelahiran seorang nabi, yaitu Nabi Isa, ya, yang tidak sesuai dengan data dan faktanya, ya. Dan juga jangan sampai kita kemudian menjadi bagian, meskipun tanpa kita sadari, dari perbuatan-perbuatan kemusyrikan, ya, menyekutukan Tuhan, membuat tandingan, ya. Karena sesungguhnya qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, ya. Jadi dalam surat Al-Ikhlas itu telah ditegaskan Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya.
Jadi keyakinan yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak itu adalah suatu hal yang sangat dimurkai oleh Allah. Allah itu tunggal, dan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya, itu risalah kenabian seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah membawa risalah ketauhidan ya, membawa risalah mengesahkan Allah, karena hanya satu Tuhan pencipta ya. Dan ini banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang pembuktian bahwa Tuhan itu harus satu, tidak mungkin dua, apalagi tiga, apalagi banyak ya. Tuhan harus satu, wajib satu ya. Sang pencipta, the creator, itu hanya satu ya. Karena kalau ada dua saja, bumi atau alam semesta ini pasti sudah hancur atau rusak ya, karena ada dua kekuasaan yang saling berseteru ya, tidak mungkin ya. Jadi oleh karena itu keyakinan atau akidah bahwa Allah itu esa itu adalah sesuatu yang pasti benar ya, dan keyakinan yang lain itu adalah salah. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan hari ini mari kita saling mengingatkan dalam kesabaran dan ketakwaan ya. Dan pada kesempatan ini hari ini pula ya, saya terus mengajak dengan ilmu saya yang sangat sedikit ini untuk mari kita berdakwah, mengingatkan ya kepada siapapun yang bisa kita ajak ya, khususnya kepada kaum muslimin kita saling mengingatkan, saling menguatkan gitu kan. Kemudian bagi mereka yang mungkin belum tersentuh oleh hidayah ya, mudah-mudahan dengan ajakan kita ya kan, dengan cara yang penuh hikmah, maka kemudian insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah. Baik teman-teman, saya kira cukup sampai di sini ya. Insya Allah saya, kecuali ada halangan yang hal yang luar biasa begitulah istilahnya itu ya, mungkin saya sedang dalam perjalanan, saya sedang bepergian, mungkin saya tidak bisa menyampaikan semacam kuliah subuh seperti pagi hari ini ya. Tetapi kalau kebetulan situasi normal, insya Allah saya setiap hari ya, sebisa saya ya 5, 10, 15 menit akan saya lakukan, karena ini adalah bagian dari ikhtiar saya untuk membuat jejak digital ya. Artinya bahwa saya di dalam kehidupan ini telah melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk berdakwah ya, karena dakwah ini kewajiban setiap muslim ya. Dakwah kewajiban setiap muslim. Kalau mengajarkan sesuatu ilmu ya, itu harus punya kualifikasi tertentu. Jadi kalau untuk berdakwah tidak harus nunggu jadi ustadz, tidak harus nunggu jadi kiai ya. Siapapun ya yang merasa beriman dan bertakwa menjadi pengikut Rasulullah, mari kita setiap hari melakukan dakwah sebisa kita, semampu kita, supaya ketika nanti di yaumul hisab ada pertanyaan, untuk apa umur yang sudah diberikan kepada kamu, maka kita bisa menjawab, diantaranya kita ya menggunakan untuk berdakwah ya, dengan segala kemampuan yang ada pada kita, karena sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita hari ini merayakan hari Senin ya, kita merayakan hari Senin, mudah-mudahan ini hari yang penuh berkah, dan hari-hari ke depan ya, di akhir tahun Masehi ini ya, menjelang akhir tahun Masehi ini, umur kita, terutama sisa umur kita menjadi umur yang penuh barokah, dan tentunya umur yang sudah kita jalani juga tentunya mudah-mudahan barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menghadapi tahun-tahun yang akan datang ya, sisa umur kita punya komitmen untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik ya. Karena seperti yang populer di dalam sebuah hadis bahwa manusia yang hari ini lebih jelek daripada hari-hari kemarin itu adalah manusia yang celaka, manusia yang celaka. Tetapi kemudian siapa yang hari ini tetap tidak berubah dibanding hari-hari yang lalu, maka itu adalah orang yang rugi. Nah, orang yang beruntung adalah hari ini lebih baik dari hari-hari yang kemarin, hari-hari yang lalu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah.
Kalau ada kata-kata saya yang salah itu karena kedhaifan dan atau kelemahan saya sebagai manusia biasa. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.